Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Fani Khairo dalam pelajaran matematika. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas yaitu tentang logaritma. Jadi, logaritma itu apa? Nanti akan kita ketahui lebih lanjut. Oke, ikuti Bu Fani ya. Anak-anak sekalian, logaritma itu adalah merupakan inverse ya. Jadi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Fani sudah membahas tentang perpangkatan. Nah, hari ini kita akan membahas logaritma yaitu inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Yang pertama adalah definisi dari logaritma. Coba kamu perhatikan. A, jadi tulisannya seperti ini ya. Jadi sebenarnya A log B seperti ini dibaca logaritma B dengan basis A. Tapi untuk lebih mudahnya, Bu Fani akan membaca A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi tanda panah ke kiri dan ke kanan ini bacanya adalah jika dan hanya jika. Ya. Sekali lagi di sini A penulisannya di atas ya. Jadi tidak sejajar dengan log gitu ya. Jadi A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Ya. Di dalam matematika, A log B dibaca logaritma B dengan basis A. Tapi lebih mudahnya sekali lagi kita baca aja dengan A log B. Ya, log singkatan dari logaritma. Di sini keterangannya A itu adalah disebut bilangan pokok atau basis dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh 1. Sedangkan B disebut dengan numerus yang dicari nilai logaritmanya. Dan B lebih dari 0. Sedangkan C adalah hasil logaritma. Contohnya bagaimana? Coba perhatikan contoh yang diberikan Bu Fani. Kalau Bu Fani punya 2 log 1 sama dengan 0, nah, jadi ini kembali lagi ke definisi logaritma yang tadi gitu ya. Jadi kalau saya punya A log B sama dengan C, jika dan hanya jika A pangkat C di sini akan sama dengan B. Sudah kalian pahami? Maka di dalam contoh yang diberikan Bu Fani, 2 log 1 sama dengan 0, seperti tadi ya, A log B sama dengan C. Berarti sama dengan A pangkat C, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan B, sama dengan 1. Bisa kamu pahami? Jadi kalau misalkan Bu Fani punya 2 log 2 sama dengan 1. Jika dan hanya jika berarti 2 pangkat 1 ini sama dengan 2. Begitu juga kalau Bu Fani punya 2 log 8 sama dengan 3. Jika dan hanya jika, jadi artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bisa kamu pahami? Oke, sekarang kita di dalam matematika tanda panah ke kanan dan ke kiri jika dan hanya jika berlaku kebalikannya. Artinya dari kiri berlaku ke kanan, begitu juga dari kanan berlaku ke kiri. Nah, sekarang coba kamu perhatikan contoh yang dicontohkan Bu Fani. Ubahlah bentuk di bawah ini menjadi bentuk logaritma. Nah, tadi contoh yang sebelumnya bentuk logaritma kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Sekarang kebalikannya, bentuk perpangkatan kita ubah ke bentuk logaritma. Coba perhatikan, tadi sudah saya jelaskan tentang
sifat dari arti logaritma tadi, kalau ada A log B sama dengan C gitu ya. Jika dan hanya jika A pangkat C, jadi A pangkat C sama dengan B. Sekarang kita punya ini. Nah, ini ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti A pangkat C sama dengan 16. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, jika dan hanya jika, artinya berarti apa? Seperti ini. A pangkat C sama dengan B. Jika dan hanya jika, A log B sama dengan C. Berarti ini A-nya adalah 2, log B, B-nya adalah 16, sama dengan 4. Jadi bentuk perpangkatan ini kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 16 sama dengan 4. Bisa kalian pahami? Oke, kita contohkan lagi soal yang nomor 2. Kalau Bu Fani punya 3 pangkat 4 sama dengan 81, seperti sifat ini tadi, A pangkat C sama dengan B, berarti A log B sama dengan C. Sekarang saya punya A pangkat C sama dengan B. Berarti artinya apa? 3 log 81 sama dengan 4. Sekalian pahami? Oke, sekarang contoh yang ketiga. 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1/16. Jika dan hanya jika, berarti 4 log 1/16 sama dengan negatif 2. Oke, mudah kan ya? Oke anak-anak, sekarang saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ubahlah bentuk di bawah ini menjadi bentuk perpangkatan. Nah, sekarang ada logaritma, kita ubah ke bentuk perpangkatan. Sekali lagi saya ingatkan, tadi berdasarkan definisi dari logaritma apa? Kalau ada A log B sama dengan C, jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Ya. Nah, sekarang kita punya ini. A log B sama dengan C. Berarti artinya apa? Jika dan hanya jika berarti apa? 5 pangkat 2, jadi A pangkat C sama dengan B. Berarti sama dengan 25. Coba contoh yang selanjutnya. Berarti A log B sama dengan C. Artinya A pangkat C sama dengan B. Berarti A-nya adalah 2, pangkat C-nya adalah negatif 6, sama dengan berapa? 1/64. Lagi yang nomor 6. 5 log 625 sama dengan 4. Berarti ini adalah A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika, jadi artinya apa? Berarti 5, jadi A pangkat C akan sama dengan B. Kan sama dengan 625. Lagi yang nomor 7. Coba, kamu coba nomor 7. Berapa berarti hasilnya? 3 log 27 sama dengan 3. Hasilnya adalah berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 3, ini 3-nya yang ini, pangkat 3 sama dengan 27. Oke, sekarang contoh yang terakhir, yang nomor 8. Kalau saya punya 4 log 64, berarti A log B sama dengan C. Artinya apa? A pangkat C sama dengan B.
Itu ya anak-anak. Jadi sekali lagi berdasarkan definisi logaritma tadi, kalau ada A log B sama dengan C, jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Ini adalah sifat logaritma yang harus kamu ingat definisinya ya. Jadi ini adalah berlaku dari kiri ke kanan, dari kanan juga ke kiri. Oke? Baiklah anak-anak, Bu Fani akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu sifat dasar dari logaritma. Misalkan A dan N adalah bilangan real, A lebih dari 0 dan A tidak boleh 1. Sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Dari mana ini? Coba kamu perhatikan. Kalau Bu Fani misalkan punya 2 itu ya, log 2 sama dengan 1. Artinya apa? Berdasarkan definisi logaritma, 2 pangkat 1 sama dengan 2, gitu ya. Atau kalau Bu Fani misalkan punya 5 pangkat 1 sama dengan 5. 5 pangkat 1 sama dengan 5 ya. Jika dan hanya jika, kalau kita ubah ke bentuk logaritma artinya apa? Jadi A pangkat C sama dengan B. Berarti kita ubah menjadi A log B sama dengan C. Begitu juga kalau Bu Fani misalkan punya 7 pangkat 1 adalah sama dengan 7. Kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma artinya apa? 7 log 7 sama dengan 1. Jadi secara umum bisa saya ubah. Jadi semua berapapun di sini 2 log 2 1, 5 log 5 1, 7 log 7 juga sama dengan 1. Sehingga saya simpulkan di sini kalau saya punya A log A itu adalah sama dengan 1. Paham ya? Nah, ini adalah sifat dasar yang nomor 1. A log A sama dengan 1. Dari mana ini? Dari contoh yang sudah Bu Fani berikan ini tadi. Sehingga kita ambil kesimpulan A log A sama dengan 1. Sudah? Sekarang kamu perhatikan sifat yang kedua. Pada sifat yang kedua di situ kamu perhatikan A log 1 sama dengan 0. Sekarang kamu perhatikan ya contoh yang Bu Fani berikan. Kalau Bu Fani punya 5 pangkat 0 sama dengan berapa? 1 ya. Dari mana 1? Ini adalah sudah kita pelajari di eksponen yaitu waktu Bu Fani menjelaskan tentang eksponen pangkat 0. Gitu ya. Jadi berapapun pangkat 0 adalah sama dengan 1 kecuali A. Jadi tidak boleh 0. Artinya apa? Jadi waktu itu kita pelajari di sifat logaritma berapapun pangkat 0 adalah sama dengan 1, akan tetapi A-nya tidak boleh 0. Jadi 0 pangkat 0 bukan 1 ya. Ini yang kita ingat dulu sifat di eksponen yang sudah Bu Fani jelaskan. Nah, jadi kalau Bu Fani punya 5 pangkat 0 sama dengan 1, berarti arti logaritmanya apa? 5 log 1 sama dengan 0, gitu ya. Misalkan lagi Bu Fani punya 10 pangkat 0. Berarti sama dengan 1 ya. Artinya apa berarti? 10 log 1 sama dengan 0. Jadi dari sini saya simpulkan A log 1 itu akan sama dengan 0.
Dengan syarat apa? A-nya tidak boleh 1 ya. Jadi kalau di logaritma di sini syaratnya A-nya harus lebih dari 0 dan di sini A tidak boleh 1. Jadi 1 log 1 tidak sama dengan 0 gitu ya. Yang selanjutnya adalah sifat dasar yang ketiga ini. A log A pangkat N sama dengan N. Dari mana? Coba kamu perhatikan. Kalau Bu Fani misalkan punya 2 log 2 pangkat 3. Ya. Itu akan sama dengan, jadi berdasarkan sifat logaritma kalau ada seperti ini, yaitu akan sama dengan 3 kali 2 log 2. Gitu ya. 3 kali 2 log 2. 2 log 2 berdasarkan sifat yang pertama tadi apa? Kalau ada A log A sama dengan berapa? 1. Berarti 3 kali 1. Ini 2 log 2, 1 ya. Berarti sama dengan 3. Nah, gitu ya. Begitu juga kalau misalkan Bu Fani punya 5 log 5 pangkat 4. Itu akan sama dengan 4. Dari mana? Ini uraiannya ya. Jadi 4 kali 5 log 5. 5 log 5 berapa? Berdasarkan sifat yang pertama tadi adalah 1. Berarti sama dengan 4. Jadi secara umum di sini bisa kita simpulkan kalau ada A log A pangkat N akan sama dengan N. Yaitu sifat dasar yang ketiga. Gimana? Sudah kalian pahami? Nah, Bu Fani sudah selesai menjelaskan tentang arti logaritma dan sifat dasar logaritma. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.